Bertemu lagi bersama saya, Meliana, NPM 19508271. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Widya Dharma Pontianak. Di sini saya akan memaparkan materi perilaku konsumen di bab 5 tentang pandangan individual konsumen. Di sini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran. Yang keempat, ada motivasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu persepsi. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan inderanya. Menurut para ahli, yaitu menurut Asrori, pengertian persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berasal. Proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi yaitu dengan diterimanya stimulus berupa objek, audio, maupun visual. Stimulus harus dapat melewati ambang batas sesuai dengan setiap individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu orang yang diamati. Setiap individu berusaha membuat penilaian terhadap tingkah laku orang yang diamati. Yang kedua, situasi, aspek-aspek dari situasi seperti pekerjaan dan atribut lain yang melekat pada diri seseorang atau individu. Yang ketiga, pengamatan persepsi juga dipengaruhi oleh kondisi individu dari si pengamat. Yang keempat, persepsi diri untuk memahami perilaku orang lain. Yang kelima, persepsi diri dan pengamatan terhadap orang lain. Yang kedua akan kita bahas yaitu kepribadian. Pengertian kepribadian sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam setiap diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat inilah yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasar. Sifat-sifat kepribadian dibedakan menjadi dua, yaitu kepribadian mencerminkan kepribadian individu, dan yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu, karena adanya peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap peristiwa, tapi juga sebagai bagian proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator, konsumen, dan bukan inovator meliputi sifat-sifat konsumen sebagai berikut. Yang pertama, keinovatifan. Yang kedua, dogmatisme. Yang ketiga, karakter sosial. Yang ketiga akan kita bahas yaitu pembelajaran. Istilah pembelajaran pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Claydon berpendapat bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktekkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran terhadap tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik lainnya. Yang keempat akan kita bahas yaitu memori atau ingatan. Memori atau ingatan merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori atau ingatan kita. Sama halnya dengan pembelajaran, ingatan tersebut yang akan menentukan keyakinan dan sikap kita terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Kita dapat menganggap pemasaran sebagai cara untuk memastikan bahwa konsumen menjelaskan jenis pengalaman produk.
untuk menciptakan struktur pengetahuan merek yang dapat mempertahankan merek tersebut dalam memori. Secara umum, semakin banyak perhatian yang kita berikan kepada arti informasi sepanjang pemrograman, semakin kuat asosiasi dalam memori yang dihasilkan. Pengambilan memori. Pengambilan memori merupakan cara informasi diambil dari memori. Menurut model memori, jaringan asosiatif, asosiasi merek yang kuat, yang lebih mudah diakses dan lebih mudah diingat oleh aktivasi penyebaran. Ada dua faktor yang sangat penting dalam memori. Kehadiran informasi produk lain dalam memori dapat menghasilkan pengaruh dan penyebab kita gagal. Yang kedua, waktu antara paparan terhadap informasi dan pemrograman berpengaruh. Semakin lama waktu tunda, semakin lemah asosiasi itu. Selanjutnya akan kita bahas tentang pemikiran. Pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran adalah proses mencari makna serta mencapai keputusan yang wajar. Selanjutnya, motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak, jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Pengertian dari motivasi tercakup sebagai aspek tingkah laku atau perilaku manusia yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku. Fungsi motivasi. Terdapat beberapa fungsi motivasi yang diperoleh seseorang, di antaranya yaitu mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga motivasi melakukan perbuatan itu sendiri. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor ini dibedakan menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Dan faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.